Om Swastiastu. Salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Putu Bagus Hendra Sukmana, guru mapel IPA dari SMP Negeri 4 Buluyu. Di sini saya mengajar kelas 7. Nah, untuk hari ini saya akan menjelaskan mengenai prosedur kerja untuk menguji suatu larutan mengandung asam basa ataupun garam. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan untuk kesempatan hari ini adalah yang pertama ada 6 gelas beker, ya, ini ukuran 100 ml. Lalu ada 2 gelas beker yang ukuran 250 ml. Ada plat tetes, ya, ini plat tetes. Lalu ada pipet tetes sebanyak 6 buah, ya, ini ada 6 buah pipet tetes. Nah, itu alat yang kita gunakan. Sedangkan bahan yang kita gunakan di sini adalah ada deterjen, ya. Lalu ada NaOH, ada HCl 5% yang sudah saya encerkan. Lalu ada cuka, ada garam dapur, dan air, ya. Nah, lagi satu ini ada alatnya, yaitu adalah indikator asam basa, yaitu kertas lakmus merah dan lakmus biru. Nah, ini adalah komponen yang penting, ya. Nah, untuk sekarang prosedur yang pertama adalah kita mencampurkan larutan yang masih berupa padatan. Nah, di sini ada deterjen. Nah, untuk deterjen kita masukkan air sebanyak kurang lebih 25 ml, ya. Jadi dimasukkan dulu, ya. Nah, ini deterjennya. Lalu diaduk seperti ini. Nah, jika sudah, singkirkan ke depan. Selanjutnya kita campurkan garam dengan air, ya. Nah, kita aduk. Ini. Selanjutnya NaOH, karena ini sudah dalam bentuk cairan, jadi tidak perlu dilarutkan lagi. Selanjutnya HCl, ada cuka, dan air, ya. Nah, masing-masing dari gelas beker ini diisi dengan pipet tetes yang berbeda dengan tujuan agar satu zat dengan zat lainnya itu tidak tercampur, ya. Nah, selanjutnya di sini ada plat tetes, ya. Ada plat tetes. Nah, ini ada plat tetes. Nah, ini plat tetesnya, ya. Nah, jadi masing-masing larutan yang telah kita buat, kita masukkan 2-3 tetes ke dalam plat tetes yang sudah kita siapkan. Nah, yang pertama adalah deterjen, ya. Nah, ini. Nah, kita masukkan 1-2 tetes, ya, ini. Ya, ini lagi 1. Jadi setiap gelas itu mengisi 2 lubang dari plat tetes. Selanjutnya NaOH. Nah, ini NaOH. Selanjutnya HCl. Nah, ini HCl. Ya. Lalu ada cuka. Garam yang sudah dilarutkan air. Ini, ya. Dan yang terakhir adalah air biasa tanpa adanya campuran dari zat lainnya. Nah, jadi di sini ada 12 perlakuan yang akan kita ujikan, ya. Nah, langkah selanjutnya adalah menggunakan kertas lakmus. Nah, pertama kita uji dulu dengan menggunakan kertas lakmus merah dan biru. Nah, jadi ini ada kertas lakmus merah, ini kertas lakmus biru, ya. Nah, cara mengujinya, kita ambil satu kertas lakmus yang biru, ya. Nah, ini biru dan merah, ya. Nah, kita ujikan ke sini. Nah, ini tadi yang sudah diisi dengan larutan deterjen di lubang 1 dan lubang 2. Nah, kalau kita uji dengan menggunakan kertas lakmus biru, larutan deterjen ini apakah akan menyebabkan perubahan warna? Kita lihat.
Ya, jadi warnanya dia tidak berubah ya, jadi tetap berwarna biru. Nah, sedangkan kalau kita uji dengan menggunakan kertas lakmus merah, ya coba perhatikan, ya, ini. Nah, dia berubah warna, kertas lakmus merah ini menjadi biru. Nah, ini jadi biru ya. Nah, jadi dapat disimpulkan larutan deterjen itu bersifat basa karena basa itu mampu merubah ya kertas lakmus merah menjadi berwarna biru, tapi tidak bisa merubah kertas lakmus biru menjadi warna yang berbeda. Nah, untuk selanjutnya kita uji larutan yang kedua, yaitu larutan NaOH. NaOH ya, menggunakan kertas lakmus merah dan biru. Nah, kalau kita uji dengan kertas lakmus biru, ya, jadi dia tidak terjadi perubahan warna, jadi tetap berwarna biru ya. Nah, selanjutnya kalau kita uji dengan menggunakan kertas lakmus merah, ya. Nah, jadi larutan kertas lakmus merah ini, ya, berubah warna menjadi biru. Jadi dapat kita simpulkan NaOH itu bersifat basa karena mampu merubah warna kertas lakmus merah menjadi biru, ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke larutan HCl. Nah, HCl kita uji dengan menggunakan kertas lakmus merah dan biru lagi ya. Nah, ini kalau kita uji dengan kertas lakmus merah ya, HCl ini dia tidak terjadi perubahan warna ya. Sedangkan jika diuji dengan kertas lakmus biru, nah dia akan mengalami perubahan warna ya. Perhatikan. Ini. Nah, itu HCl 5% ya. Nah, bagaimana dengan larutan cuka? Nah, mari kita uji dengan menggunakan kertas lakmus merah dan biru kembali. Nah, jika larutan cuka diuji dengan menggunakan kertas lakmus merah, nah dia tidak terjadi perubahan warna ya. Sedangkan jika diuji dengan kertas lakmus biru, ya ini, nah, dia berubah warna menjadi biru. Nah, ini berarti larutan HCl dan cuka itu bersifat asam karena sifat asam salah satunya adalah dapat merubah kertas lakmus biru menjadi kertas lakmus merah dan tidak bisa merubah warna dari kertas lakmus merah itu sendiri. Nah, selanjutnya ke larutan terakhir yaitu larutan garam dan air biasa ya. Nah, untuk larutan garamnya kita uji dengan kertas lakmus merah dan biru seperti biasa ya. Nah, kalau diuji dengan kertas lakmus merah yang larutan garam ya, kertas lakmus merah tidak mengalami perubahan ya. Bagaimana dengan kertas lakmus biru? Sama, kertas lakmus biru juga tidak mengalami perubahan. Nah, ini bisa terjadi karena larutan garam itu bersifat netral, artinya tidak asam maupun tidak basa dengan pH sama dengan 7 ya. Nah, yang terakhir itu adalah larutan air biasa. Ya, kita uji dengan menggunakan kertas lakmus merah dan biru. Kalau diuji dengan kertas lakmus merah, ya, dia tidak mengalami perubahan warna. Bagaimana dengan kertas lakmus biru? Sama ya, tidak mengalami perubahan warna ya. Nah, ini bisa disimpulkan bahwa larutan basa itu memiliki pH lebih dari 7 ya, dimana cirinya itu adalah terasa pahit ya, lalu memiliki pH lebih dari 7 dan dapat merubah kertas lakmus merah menjadi biru. Sedangkan larutan asam itu rasanya asam atau masam, lalu memiliki pH kurang dari 7 dan dapat merubah warna kertas lakmus biru menjadi merah. Sedangkan larutan garam dan air itu adalah bersifat garam atau netral ya, dengan pH-nya sama dengan 7, dengan cirinya tidak dapat merubah kertas lakmus merah maupun kertas lakmus biru ya. Ya, sekian tutorial uji suatu zat bersifat asam atau basa dan garam. Sekian dan terima kasih. Matiin dulu.
Ya, sekian praktikum untuk hari ini ya mengenai uji kan suatu zat mengandung asam, basa, dan garam. Nah, itu adalah beberapa contoh dari bahan yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, bagaimana dengan kopi, dengan sirup, bahkan teh? Apakah dia termasuk asam, basa, maupun garam? Ya, silahkan lakukan praktikum itu di rumah. Terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Salam bahagia. Om Swastiastu. Salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Putu Bagus Hendra Sukmana, guru mapel IPA dari SMP Negeri 4 Huluyo. Di sini saya mengajar kelas 7. Nah, untuk hari ini saya akan menjelaskan mengenai prosedur kerja untuk menguji suatu larutan mengandung asam, basa, ataupun garam. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan untuk kesempatan hari ini adalah yang pertama ada 6 gelas beker, ya, ini ukuran 100 ml. Lalu ada 2 gelas beker yang ukuran 250 ml. Ada plat tetes, ya, ini plat tetes. Lalu ada pipet tetes sebanyak 6 buah, ya, ini ada 6 buah pipet tetes. Nah, itu alat yang kita gunakan. Sedangkan bahan yang kita gunakan di sini adalah ada deterjen, ya. Lalu ada NaOH, ada HCl 5% yang sudah saya encerkan. Lalu ada cuka, ada garam dapur, dan air, ya. Nah, lagi satu ini ada alatnya, yaitu adalah indikator asam basa, yaitu kertas lakmus merah dan lakmus biru. Nah, ini adalah komponen yang penting, ya. Nah, untuk sekarang prosedur yang pertama adalah kita mencampurkan larutan yang masih berupa padatan. Nah, di sini ada deterjen. Nah, untuk deterjen kita masukkan air sebanyak kurang lebih 25 ml, ya. Jadi dimasukkan dulu, ya. Nah, ini deterjennya. Lalu diaduk seperti ini. Nah, jika sudah, singkirkan ke depan. Selanjutnya kita campurkan garam dengan air, ya. Nah, kita aduk. Selanjutnya NaOH, karena ini sudah dalam bentuk cairan, jadi tidak perlu dilarutkan lagi. Selanjutnya HCl, ada cuka, dan air, ya. Nah, masing-masing dari gelas beker ini diisi dengan pipet tetes yang berbeda dengan tujuan agar satu zat dengan zat lainnya itu tidak tercampur, ya. Nah, selanjutnya di sini ada plat tetes, ya. Ada plat tetes. Nah, ini ada plat tetes. Nah, ini plat tetesnya, ya. Nah, jadi masing-masing larutan yang telah kita buat, kita masukkan 2-3 tetes ke dalam plat tetes yang sudah kita siapkan. Nah, yang pertama adalah deterjen, ya. Nah, ini. Nah, kita masukkan 1-2 tetes, ya, ini. Ya, ini lagi 1. Jadi setiap gelas itu mengisi 2 lubang dari plat tetes. Selanjutnya NaOH. Nah, ini NaOH. Selanjutnya HCl. Nah, ini HCl. Ya. Lalu ada cuka. Garam yang sudah dilarutkan air. Ini, ya. Dan yang terakhir adalah air biasa tanpa adanya campuran dari zat lainnya. Nah, jadi di sini ada 12 perlakuan yang akan kita ujikan, ya. Nah, langkah selanjutnya adalah menggunakan kertas lakmus. Nah, pertama kita uji dulu dengan menggunakan kertas lakmus merah dan biru. Nah, jadi ini ada kertas lakmus merah, ini kertas lakmus biru, ya. Nah, cara mengujinya, kita ambil satu kertas lakmus yang biru, ya.
Ini biru dan merah ya. Nah, kita ujikan ke sini. Nah, ini tadi yang sudah diisi dengan larutan deterjen di lubang 1 dan lubang 2. Nah, kalau kita uji dengan menggunakan kertas lakmus biru, larutan deterjen ini apakah akan menyebabkan perubahan warna? Kita lihat. Ya, jadi warnanya dia tidak berubah ya, jadi tetap berwarna biru. Nah, sedangkan kalau kita uji dengan menggunakan kertas lakmus merah, ya coba perhatikan, ya, ini. Nah, dia berubah warna, kertas lakmus merah ini menjadi biru. Nah, ini jadi biru ya. Nah, jadi dapat disimpulkan larutan deterjen itu bersifat basa karena basa itu mampu merubah ya kertas lakmus merah menjadi berwarna biru. Tapi tidak bisa merubah kertas lakmus biru menjadi warna yang berbeda. Nah, untuk selanjutnya kita uji larutan yang kedua, yaitu larutan NaOH. NaOH ya, menggunakan kertas lakmus merah dan biru. Nah, kalau kita uji dengan kertas lakmus biru, ya, jadi dia tidak terjadi perubahan warna, jadi tetap berwarna biru ya. Nah, selanjutnya kalau kita uji dengan menggunakan kertas lakmus merah, ya. Nah, jadi kertas lakmus merah ini, ya, berubah warna menjadi biru. Jadi dapat kita simpulkan NaOH itu bersifat basa karena mampu merubah warna kertas lakmus merah menjadi biru, ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke larutan HCl. Nah, HCl kita uji dengan menggunakan kertas lakmus merah dan biru lagi ya. Nah, ini kalau kita uji dengan kertas lakmus merah ya, HCl ini dia tidak terjadi perubahan warna ya. Sedangkan jika diuji dengan kertas lakmus biru, nah dia akan mengalami perubahan warna ya. Perhatikan. Ini. Nah, itu HCl 5% ya. Nah, bagaimana dengan larutan cuka? Nah, mari kita uji dengan menggunakan kertas lakmus merah dan biru kembali. Nah, jika larutan cuka diuji dengan menggunakan kertas lakmus merah, nah dia tidak terjadi perubahan warna ya. Sedangkan jika diuji dengan kertas lakmus biru, ya ini, nah, dia berubah warna menjadi biru. Nah, ini berarti larutan HCl dan cuka itu bersifat asam karena sifat asam salah satunya adalah dapat merubah kertas lakmus biru menjadi kertas lakmus merah dan tidak bisa merubah warna dari kertas lakmus merah itu sendiri. Nah, selanjutnya ke larutan terakhir yaitu larutan garam dan air biasa ya. Nah, untuk larutan garamnya kita uji dengan kertas lakmus merah dan biru seperti biasa ya. Nah, kalau diuji dengan kertas lakmus merah yang larutan garam, ya, kertas lakmus merah tidak mengalami perubahan ya. Bagaimana dengan kertas lakmus biru? Sama, kertas lakmus biru juga tidak mengalami perubahan. Nah, ini bisa terjadi karena larutan garam itu bersifat netral, artinya tidak asam maupun tidak basa dengan pH sama dengan 7. Ya. Nah, yang terakhir itu adalah larutan air biasa. Ya, kita uji dengan menggunakan kertas lakmus merah dan biru. Kalau diuji dengan kertas lakmus merah, dia tidak mengalami perubahan warna. Bagaimana dengan kertas lakmus biru? Sama ya, tidak mengalami perubahan warna ya. Nah, ini bisa disimpulkan bahwa larutan basa itu memiliki pH lebih dari 7 ya, dimana cirinya itu adalah terasa pahit ya, lalu memiliki pH lebih dari 7 dan dapat merubah kertas lakmus merah menjadi biru. Sedangkan larutan asam itu rasanya asam atau masam, lalu memiliki pH kurang dari 7 dan dapat merubah warna kertas lakmus biru menjadi merah. Sedangkan larutan garam dan air itu adalah bersifat garam atau netral ya.
dengan pH-nya sama dengan 7 dengan cirinya tidak dapat merubah kertas lakmus merah maupun kertas lakmus biru. Ya, sekian tutorial uji suatu zat bersifat asam atau basa dan garam. Sekian dan terima kasih. Matiin dulu. Ya, sekian praktikum untuk hari ini ya mengenai uji kan suatu zat mengandung asam, basa dan garam. Nah, itu adalah beberapa contoh dari bahan yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, bagaimana dengan kopi, dengan sirup, bahkan teh? Apakah dia termasuk asam, basa maupun garam? Ya, silahkan lakukan praktikum itu di rumah. Terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam bahagia.